maka kamu mesti sedapat-dapatnya merasa bahwa engkau dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ihsan. Sudah semestinya jika penglihatan dan perasaan telah tertuju pada Allah, maka selain Allah tidak terlihat lagi, dan hilanglah semua itu karena asyik dengan penglihatan perasaan yang semata-mata tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bukan mudah, sungguh pun tidak mudah, tidak mustahil ianya dapat dicapai. Karena itu perlu bagi setiap salikin untuk sentiasa bermujahadah, berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara, dan biasanya di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid, sehingga mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbezaan antara as-sa'irun dan al-wasilun. As-sa'irun yakni mereka yang masih dalam perjalanan kepada Allah. Mereka ini meskipun kelak sampai kepada suatu perasaan bahwa mereka tidak bergantung lagi kepada amal, perbuatan dan keadaan-keadaan mereka, tetapi maklumilah bahwa mereka dapat merasakan yang demikian adalah dengan jalan memaksa dan terpaksa. Memaksa untuk melepaskan tali pergantungan mereka kepada amal perbuatan dan keadaan, sebab mereka yakin bahwa tidak ada sesuatu yang berkuasa dan menggerakkan semuanya selain Allah. Karena itu melupakan yang selain Allah meskipun dapat juga mereka laksanakan, tetapi karena terpaksa mesti berbuat demikian. Nah, jadi semuanya itu harus dipaksakan dulu. Anda tak akan mungkin jadi orang dermawan sebelum Anda coba memaksakan diri. Anda tidak akan menjadi orang yang kuat beribadah sebelum Anda coba untuk memaksakan diri. Jangan berangan. Andai kata. Selalunya orang berangan andai kata. Nanti kalau Allah itu betul-betul berikan apa yang dia angankan, dia akan lupa. Contoh, andai kata aku nanti sudah kaya, maka sudahlah aku duduk dalam masjid saja. Tapi tidak. Ketika dia belum ada kerja, dia mengatakan andai kata begitu, nanti bila Allah sudah memberikan kerja pada dia, jangan haraplah lagilah dia tak akan duduk dalam masjid. Kenapa? Karena urus kerjanya. Tuh. Tunggu dulu lah, andai kata tunggu bensin aja lah. Kata itu ada bensin tuh, jaga cucu. Betul? Hah? Cucunya udah besar, jaga cincin. Jadi mesti kita ini paham bahwa apapun yang berlaku, ya syaitan tidak akan tinggal diam. Karena itu maka ini disebutkan mesti terpaksa dan memaksakan diri dulu sebelum seseorang itu menuju kepada destinasinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wasilun, yakni mereka yang telah sampai di ujung jalan Allah. Perasaan seperti tersebut sifatnya tidak lagi memaksa dan terpaksa. Nah, inilah perbedaannya. Jadi al-sa'ilun ini karena dia masih di dalam perjalanan, maka dia terpaksa mengerahkan segala bekalan, segala daya upaya untuk menuju kepada destinasinya. Tapi kalau al-wasilun sudah otomatis dah. Dia sudah seakan-akan tak ada apa-apa paksaan, sama ada dipaksa ataupun merasa terpaksa. Sudah, sebab apa? Dirinya betul-betul telah mendapatkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengerjakan apapun ibadah dan ketaatan itu seakan-akan dia telah menyatu dengan Allah Subhanahu
perasaan seperti tersebut sifatnya tidak lagi memaksa dan terpaksa, tetapi telah merupakan penghayatan di mana kedatangannya telah sampai pada tingkat kedatangan tanpa mengusahakan. Jadi seakan-akan semuanya ini adalah otomatis. Hal ini disebabkan karena mereka telah merasakan kelazatan syuhud kepada Allah, yakni perasaan ihsan seperti yang tersebut dalam hadis Nabi, bahwasanya ihsan itu seolah-olah Anda melihat Allah dalam melakukan ibadah. Dan jika Anda belum sampai pada merasakan melihat Allah, maka yakinlah dan rasakanlah bahwa Allah melihat Anda. Artinya dia beribadah ini sudah mengalami kenikmatan dan kelazatan karena dia sudah syuhud, sudah dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh tata cara kehidupan. Itulah mereka yang dinamakan al-wasilun. Martabat al-wasilun adalah lebih mulia daripada as-sairun. Jadi al-wasilun lebih tinggi daripada as-sairun. Nah, inilah kita hayati kata-kata al-wasiti. Karena itulah pada waktu seorang ahli tasawuf yang bernama al-wasiti telah memasuki bandar Naisabur, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat Abu Utsman. Sahabat di sini maksudnya adalah murid-murid Abu Utsman. Abu Utsman adalah seorang ahli sufi yang sangat terkenal di Naisabur. Al-Wasiti bertanya, apakah yang telah diperintahkan disyurkan kepada kamu oleh gurumu? Maka mereka menjawab, ini murid-murid Abu Utsman ini, guru kami memerintahkan kami agar melazimi taat, mengekalkan taat, mengekalkan ibadat, serta melihat bahwa kita selalu tidak sempurna pada taat yang dikerjakan dan yang diamalkan. Serta melihat bahwa kita, maknanya merasa bahwa kita belum sempurna pada ketaatan yang dikerjakan dan yang diamalkan. Sudah setinggi, sehebat itulah, Al-Wasiti masih komplain lagi. Masih dia katakan, kalau begitu gurumu telah memerintahkan kamu dengan ajaran Majusi semata-mata. Kenapakah gurumu tidak memerintahkan kamu supaya kamu jangan sampai melihat kepada taat itu, disebabkan penglihatan yang mantap kepada yang menciptakan taat? Kenapa gurumu tidak memerintahkan kamu agar kamu ini tidak melihat ketaatan, tetapi melihat siapa yang menciptakan ketaatan? Paham nggak? Jadi dari sini nampak mana lebih tinggi antara Al-Wasiti dengan Abu Utsman. Al-Wasiti lebih tinggi berbanding Abu Utsman. Karena tuan-tuan, saya kadang-kadang, saya ini sebenarnya pun tak layak mengajar kitab hikam, itu saya tak layak sebenarnya. Kalau dalam pesantren pun kitab hikam itu biasanya yang mengajar ini adalah kiai yang hebat-hebat yang sudah penuh ilmu. Jadi kalau di Singapura ini saya belum tahu lah mana-mana masjid, mana-mana yang kitab hikam ini diajarkan, saya belum pernah dengar. Selain memang sulit, susah kata-katanya, susah juga kita memahaminya, dan saya katakan bahwa saya sendiri tak layak. Ini makanya saya membawa teks, ya. Kita belajar bersama-sama ini. Persoalannya ya ini, orang kalau betul-betul mau memahami hikam ini, ya ini adalah ilmunya wali lah.